14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberg. Sore hari, setelah mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara perjuanganku, saya ingin menyampaikan kabar baik. Apa itu, Bung? Jepang sudah menyerah pada sekutu. Wah, bagus sekali. Berarti kita bisa merdeka sesegera mungkin. Benar itu, Bung. Kita harus sampaikan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk sesegera mungkin menyusun proklamasi. Saya setuju dengan pendapat Bung Khairul dan lainnya. Oke, kalau begitu, esok hari kita akan langsung saja ke rumah para golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Ada, Bung. Memang ada keperluan apa? Saya ada keperluan dengan Bung Karno. Silakan masuk. Silakan duduk. Kang Mas. Ada apa? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baik, saya akan kesana. Ada maksud apa kalian datang kemari? Saya mendengar berita di radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Dari itu kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI. Tapi tidak bisa, Bung. Kita tidak bisa membahasnya dengan PPKI karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh warga Indonesia itu sendiri, Bung. Bukan begitu, kita harus membahas ini pada PPKI karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan menunggu janji Jepang. Kita tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk mengalahkan armada Jepang. Coba tunjukkan kepadaku. Mana bukti kekuatan yang diperuntukkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bayangkan. Tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat juga penderitaan rakyat Indonesia ini berakhir. Maka dari itu kita harus merdeka secepat-cepatnya, Bung. Baiklah, tapi beri waktu untuk saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu kesepakatan dari golongan tua. Ayo teman-teman. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, beberapa pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta untuk para golongan tua datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan. Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang sudah berkeliaran di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan dan sidang PPKI yang diadakan pada 18 Agustus nanti. Bagaimana, Bung? Ya lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka masih pendek.
Kita harus melihat masa depan untuk mempersiapkan semua ini dengan matang. Baiklah Bung, kita sepakat. Ya, sepakat. Para pemuda berat hati dengan keputusan golongan tua, tetapi mereka tidak putus asa dengan penolakan Soekarno. Mereka menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaannya sesegera mungkin. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini Bung? Mereka sepertinya tidak setuju dengan rencana kita. Apa sebaiknya kita culik mereka ke Rengas Dengklok saja untuk memaksa mereka? Saya setuju sih, Bung. Bagaimana Bung? Benar, Bung. Baiklah, langsung kita eksekusi besok saja ya Bung. Setuju. Assalamualaikum. Ayo ikut kami sebentar, ada yang harus dibicarakan. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Ini demi kebaikanmu Bung. Kami ingin membicarakan lebih lanjut tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan hari ini bahwa akan dibicarakan sidang PPKI nanti? Tetapi Bung, bukannya PPKI adalah buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Namun, bagaimana jika perkataan dari Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji dari Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Lihat rakyat-rakyat kita. Bertahun-tahun telah terbelenggu penjajahan di negeri mereka sendiri. Mereka harus dibebaskan. Tenang. Mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya belum sepenuhnya yakin dengan kemerdekaan ini, tapi saya yakin kita akan bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini, Bung? Tentu saja bisa, Bu. Saya mendengar pemuda di Jepang sana sudah mempersiapkan segalanya, termasuk pertahanan, agar Jepang dan sekutu tidak bisa melawan kita jika mereka tidak menerima proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam, kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.